Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Dan hari ini saya ingin berbagi cerita kembali mengenai hal-hal yang saya alami selama saya melaksanakan program diplomasi kebahasaan di Tunisia. Dan karena momentumnya ini adalah momentum Ramadan, jadi saya ingin berbagi cerita mengenai Ramadan di Tunisia. Bagaimana pelaksanaan Ramadan, bagaimana pelaksanaan puasa di Tunisia itu seperti apa. Nah, jadi kita akan mulai dari sahur, dari waktu sahur. Jadi sahur di sini itu dilaksanakan pada pukul setengah lima. eh, di awal puasa itu dimulai jam 5 kurang seperti itu, tapi semakin ke sini, semakin habis puasanya itu sahur itu dimulai atau dilaksanakan maksimal jam setengah lima maksimalnya itu, imsak setengah lima kurang lah sekarang. Dan kalau berbicara sahur, otomatis kita berbicara tentang budaya-budaya apa saja yang mengikuti dari budaya atau tradisi sahur. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu ada patrol, ada ronda seperti itu, kalau di eh, kampung bahasanya seperti itu, ada seperti itu, di Tunisia pun juga ada patrol seperti itu. Dan patrol itu kalau di Indonesia ya sama, dimulai dari jam bisa dari jam setengah dua, jam 2 sampai jam 3 sampai menjelang menjelang waktu eh, akan habisnya sahur itu masih ada kadang-kadang. Terus kalau di sini itu juga ada eh, patrol seperti itu juga ada. Saya tunjukkan videonya. Jadi saya pernah ditunjukkan oleh mahasiswa saya ada tradisi patrol itu di Tunisia juga ada. أميمة وجميلة صحيح أميمة وجميلة وكرام محمد أمين أيوة ونجيت في أنور عيين إن شاء الله في الفرح عند مكة مع الصلاة رسولنا جميل عيين إن شاء الله في الفرح عند مكة مع الصلاة رسولنا يرحم أخوي عادل رقم محمد علي هي تراث الطاهر فرحة ولديت وكل صالة Ya, jadi itu adalah salah satu budaya budaya yang mengikuti budaya sahur atau tradisi sahur di Tunisia. Jadi ada seperti patrol seperti itu setiap harinya dan khusus yang tadi di video itu adalah khusus patrol ketika dilaksanakan pada malam 27. Malam 27, jadi orang-orang tadi datang ke setiap rumah seperti itu, kemudian diberhentikan. Kemudian tadi teman-teman lihat yang ada asapnya itu adalah bukhur. Bukhur itu ya seperti ya di sini semua masjid ada seperti itu, ada bukhur. Itu seperti menyan ya, kemenyan. Ya seperti kalau dulu ceritanya kemenyan itu memang banyak didatangkan dari Indonesia ke sini. Jadi itu sebagai aromaterapi, aroma aroma pengharum seperti itu di setiap masjid-masjid, setiap ibadah yang dilaksanakan di negara Arab. Tidak hanya di sini,
Di Mesir dulu saya juga, mendapati seperti itu, termasuk di Saudi ada seperti itu. Dan ketika orang tadi datang ke setiap rumah, orang yang ada di rumah itu meminta doa, tadi kita sampai, dengar bahwa pemilik rumah itu menyebutkan nama-nama yang ada di rumahnya, kemudian didoakan oleh yang bawa alat musik tadi, yaitu seperti tetua desanya seperti itu, dan, eee, didoakan dan lain sebagainya. Tadi juga sempat ditawari makanan, tapi dia menolak karena mungkin sudah kenyang dan lain sebagainya. Jadi itu adalah budaya yang ada budaya budaya sahur di Indonesia. Persamaannya dengan di Indonesia, seperti patrol seperti itu ya sama-sama menggunakan alat musik, kemudian, diikuti oleh anak-anak. Kalau di Indonesia kan dulu saya ingat ketika saya kecil seperti itu, saya selalu ikut, orang-orang dewasa yang melaksanakan ronda atau patrol seperti itu, berkeliling desa membangunkan orang-orang sahur dan menggunakan musik. Meskipun sekarang di Indonesia terutama di, cukup kota seperti itu ada pergeseran ya, adanya pergeseran kalau dulu menggunakan alat kentongan, alat dari bambu seperti itu, kalau sekarang kita sering lihat di sosial media kegiatan-kegiatan patrol itu dengan, musik, alat musik modern misalkan gitar atau misalkan membawa speaker dan lain sebagainya, bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Kalau dulu ya kita menggunakan cara tradisional dengan kentongan sahur sahur dan lain sebagainya. Jadi itu adalah persamaan dan sedikit perbedaan antara kegiatan sebelum sahur di Indonesia dan di Tunisia. Jadi seperti itu. Kemudian imsak sudah saya sampaikan tadi kalau sekarang di hari ke-28 ini imsak itu dimulai atau berakhir jam setengah lima, jam setengah lima ya, 4.26 itu sudah sholat subuh. Jadi jam setengah lima kurang itu sudah imsak. Kalau di Indonesia itu imsak kan biasanya jam 4, jam 4.10, kemudian semakin ke belakang itu semakin lebih cepat seperti jam setengah 4 lebih seperempat itu terakhir itu sudah imsak. Jadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan puasa, di Tunisia yang sekarang itu seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa sekarang saya libur, tidak ada kegiatan, termasuk yang saya ketahui bahwa mahasiswa-mahasiswa di Universitas Zaituna, di Universitas Islam yang ada di sini itu juga sekarang libur, sedang libur, jadi tidak ada kegiatan, eee, jadi tidak ada kegiatan yang bisa dijalankan, termasuk saya tidak ada kelas dan lain sebagainya. Terus kegiatan lain itu menjelang puasa, menjelang berbuka puasa. Kalau di Indonesia sekarang kita kan sedang, viral bagaimana ada war takjil ya, di mana, masyarakat, eee, pergi ke sebuah tempat yang di sana ada pasar takjil, kemudian membeli takjil, banyak sekali makanan-makanan yang dijual oleh, para pedagang. Kalau di sini itu, ada tapi tidak semeriah atau sesemarak yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini ya memang ada penjual-penjual makanan-makanan manis seperti itu ada, tapi ya, dia tidak menjadi pasar tiban, pasar yang tiba-tiba ada seperti itu, yang hanya ada ketika di hari atau di bulan Ramadan. Jadi ya mereka dari biasanya memang berjualan makanan itu. Jadi tidak seperti di Indonesia pasar tiban yang pasar tiba-tiba ada, di sini ya orang-orang yang biasanya menjual makanan itu ya tetap berjualan di bulan Ramadan dan bedanya hanya saja masyarakat Tunisia sebelum menjelang berbuka puasa, mungkin jam 4 seperti itu mereka akan membeli makanan itu untuk dimakan bersama keluarganya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah
budaya berbuka puasa. Kalau berbicara berbuka puasa, di Indonesia itu ada budaya atau tradisi buka bersama. Buka bersama itu ya buka bersama di, luar misalkan bagaimana, misalkan teman satu angkatan, teman mahasiswa satu kelas misalkan seperti atau satu alumni SMA misalkan, atau teman kerja itu pergi ke sebuah tempat, warung, restoran, atau kafe untuk makan berbuka bersama seperti itu. Kalau di Tunisia tidak ada budaya itu. Jadi ketika menjelang berbuka itu jalanan benar-benar sepi. Karena apa? Karena masyarakat di sini itu lebih senang menghabiskan waktu berbuka puasa bersama keluarga. Jadi mereka akan berada di rumah, ya makan bersama dengan keluarga, atau mungkin sebelumnya yang perempuan, ibu atau anak perempuannya itu akan menyiapkan makanannya, sementara laki-laki biasanya di sini banyak yang berbelanja itu laki-laki, jadi seperti itu. Dan nyaris atau praktis tidak ada aktivitas di jalan, hanya orang-orang yang mungkin tetap bekerja, mungkin rumahnya jauh di kota lain atau di provinsi lain, kemudian dia masih ada di kota seperti ini, mungkin dia akan berbuka di warung atau tempat yang jual makanan yang masih buka. Jadi seperti itu. Dan memang tidak banyak yang buka ketika berbuka puasa. Toko-toko itu menjelang berbuka puasa tutup. Misalkan kalau toko-toko provider itu dia akan di dekat rumah saya ini itu tutup sekitar jam setengah lima, itu sudah tutup. Kemudian mereka akan buka lagi setelah buka puasa. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan kegiatan berbuka puasa di Tunisia dan di Indonesia itu berbeda. Kemudian budaya selanjutnya atau tradisi selanjutnya yang ada persamaan dan perbedaan adalah budaya tarawih. Jadi tarawih di sini yang saya alami, karena saya sudah 2 kali ya mengalami Ramadan di Tunisia tahun 2019, tapi pada saat itu di Provinsi Sus, itu provinsi yang lebih kecil daripada kota Tunis yang sekarang saya tinggal. Jadi dari 2 pengalaman ini yang saya ketahui adalah kegiatan tarawihnya sama. Artinya sama, ada masjid yang melaksanakan tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan bedanya ya kalau yang 20 rakaat dengan surat-surat pendek, sementara yang 8 rakaat biasanya mereka menghatamkan setiap hari itu 1 juz. Jadi durasi pelaksanaannya ya hampir sama, selesainya pun hampir sama. Hampir samanya ya, misalkan karena faktornya adalah yang 20 dengan surat pendek, sementara yang, eee, 8 rakaat itu dengan surat panjang, akhirnya selesainya itu bersamaan. Jadi seperti itu. Kemudian budaya yang ini menurut saya, eee, belum saya temukan di Indonesia itu ketika 10 malam terakhir ya, mungkin saya belum pernah merasakan di Indonesia. Kalau di sini 10 malam terakhir itu benar-benar, sangat sangat ramai seperti itu ya, artinya sangat ramai. Kemarin saya mengalami karena saya datangnya ini di 10 hari terakhir ya, 10 hari pelaksanaan, Ramadan. Jadi, eee, saya mendapati, eee, apa ya, suasana yang berbeda. Saya tidak pernah menemukan ini di Indonesia. Jadi saya akan tunjukkan dari video ini. Ini adalah video pelaksanaan tarawih malam ke-27 kemarin.
Jadi itu adalah video pelaksanaan sholat tarawih malam ke-27 kemarin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 10 terakhir dari Ramadan itu di Tunisia benar-benar orang-orang fokus atau benar-benar sangat suka pergi ke masjid karena faktornya adalah mungkin mereka ingin mengejar Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Jadi mereka akan pergi ke masjid seperti yang ada dalam video tadi. Jadi video tadi itu benar-benar tumplek-plek gitu kalau bahasa Jawanya, tumpah ruah ya. Sampai-sampai itu ketika pelaksanaan sholat tarawihnya sudah dimulai, itu sampai ada yang jalan menyeberang di depan soft-softnya karena ya ingin mencari tempat dan sementara tempatnya itu sudah tidak ada. Itu adalah masjid terbesar dan tertua di Tunisia, di kota Tunis, namanya Masjid Zaitunah. Dan ini memang terhubung dengan Universitas Zaitunah ya. Dan sampai-sampai itu antara laki-laki dan perempuan itu ya tidak ada sekatnya karena faktornya adalah jumlah laki-laki dan perempuan yang ingin sholat itu sangat banyak. Dan tadi juga terlihat bahwa di pintu masuk saja itu banyak yang antri untuk bisa jalan, sementara ya sudah tidak ada ruang atau tempat duduk lagi, tempat sholat untuk jamaah. Jadi sampai sebegitunya. Itu adalah tarawih, pelaksanaan tarawih selama Ramadan. Dan ini sisi yang kurang baik juga ya. Jadi kalau di Tunisia, dulu ketika tahun 2017, ketika saya bertemu dengan seorang teman jamaah di Sus, Provinsi Sus, orang Tunisia asli, ya dia dengan sangat jujur dan sangat berani harus mengatakan kepahitan. Ya, artinya kepahitan, dia mengatakan bahwa 99% Tunisia itu beragama Muslim. Tapi ya yang Muslim taat itu hanya sekitar 30% saja. Dan dia mengakui seperti itu di depan saya. Karena faktornya adalah dia memuji Indonesia itu seperti ini. Dan dia mengatakan bahwa Indonesia itu seperti ini. Meskipun 99% Muslim, tapi yang 30% itu adalah Muslim yang taat. Jadi yang berada di masjid itu adalah Muslim-Muslim yang taat. Sementara di luar masjid itu karena masjid ini berada di kota tua ya, berada di wilayahnya ada di kota tua. Di sekitar kota tua itu banyak sekali kafe-kafe yang ketika berbuka puasa itu mulai dibuka. Jadi budaya orang Tunisia itu ketika berbuka puasa mereka akan menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tapi setelah berbuka puasa mungkin setelah sholat maghrib atau mungkin setelah sholat isya seperti itu mereka akan pergi ke kafe seperti itu nongkrong sampai waktu sahur. Rata-rata seperti itu sampai waktu sahur. Jadi kafe-kafe itu buka ya ketika mulai pelaksanaan dari sholat tarawih. Nah, di setiap kafe ini dia punya musiknya, ada musiknya. Baik musik yang live seperti itu, yang secara langsung maupun yang musik dengan speaker seperti itu. Musik-musik itu akan dinyalakan ketika pelaksanaan sholat tarawihnya selesai. Ini yang kadang sedikit lucu. Dulu ketika tahun 2019 ketika saya di sini, jadi saya di Yesus, tapi saya sedang bermain di Tunis seperti itu. Saya diajak oleh teman ke kafe yang dekatnya itu di wilayah kota tua juga. Jadi pada saat itu ada seperti musik dangdut ya, musik dangdut khas di sini. Jadi musik dangdutnya itu baru dimulai dan itu benar-benar keras sekali. Keras sekali ketika terawih selesai. Terawih selesai, musik nyala. Jadi seperti itu. Sama halnya ketika kemarin, ketika saya sholat itu, saya keluar, ya ibaratnya di masjid itu seperti
kita berada di dalam surga seperti itu ya, bersama orang-orang soleh seperti itu, orang-orang yang taat. Keluar dari pintu masjid kita ya bertemu orang-orang pada umumnya lagi. Jadi orang-orang yang sedang pergi ke kafe, orang-orang yang tidak menggunakan hijab, perempuan orang seperti itu, perempuan yang tidak menggunakan hijab, dan baju ya cukup seksi ya, karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, Indonesia ini meskipun Muslim tapi sekuler, dan pemahamannya ini cenderung ke barat, jadi secara style pun, gaya berpakaian itu juga mengarahnya ke barat. Jadi kalau misalkan keluar masjid ya ketemunya ya mbak-mbak yang pakaiannya minim-minim seperti itu, bukan minim tapi ya semuanya kurang indah dilihat dari segi agama. Jadi seperti itu. Jadi mereka di sisi lain orang-orang Indonesia itu ya akan pergi ke kafe sampai menjelang waktu sahur. Jadi setelah sahur mereka akan pulang, kemudian berpuasalah, sahur, berpuasa, kemudian tidur, ya yang tidak bekerja, yang tidak ada aktivitas ya tidur sampai menjelang berbuka puasa atau misalkan sebelum berbuka puasa. Jadi seperti itu. Kemudian tradisi Ramadan yang lain itu kalau di Tunisia itu hampir sama. Oh iya, perbedaan dengan tarawih di Indonesia ya, seperti tadi ya. Kalau di Indonesia sebelum malam terakhir itu masjid-masjid kan cukup sepi kalau di Indonesia. Karena apa? Karena kita punya budaya membeli baju baru. Membeli baju baru, kita akan cenderung meninggalkan masjid di sebelum malam terakhir atau seminggu terakhir, karena ya mencari baju baru seperti itu, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Di masjid-masjid biasanya penuh kosong, ya di masjid-masjid tertentu mungkin masih ramai, terutama misalkan untuk iktikaf seperti itu, di masjid-masjid seperti Masjid Jami misalkan seperti itu, Masjid Agung misalkan seperti itu, orang-orang akan pergi ke sana untuk melaksanakan sholat malam. Tapi kalau untuk pelaksanaan tarawih nih itu pasti sepi kan kalau di Indonesia, di negara kita. Kalau di sini ya tadi, jadi sebelum malam terakhir ramai, termasuk iktikafnya. Dan kalau di Indonesia orang-orang berbondong-bondong untuk pergi ke mall, ke toko, pergi ke pasar, mall dan dan lain sebagainya. Kalau kemarin ketika saya berangkat, itu saya tanya kepada supir Grab-nya bahwa mereka atau driver-driver itu sudah mulai menghindari itu di sebelum terakhir ya puasa. Mereka menghindari Tanah Abang, Grand Indonesia dan mall-mall yang lain karena faktornya adalah macet. Karena apa? Ya karena orang-orang pergi ke sana untuk berbelanja mendapatkan pakaian baru. Sementara di sini juga ada tradisi membeli pakaian baru, tapi mereka membelinya di siang hari. Jadi siang hari. Karena apa? Karena tidak ada toko yang buka di malam hari. Jadi yang buka itu malam hari hanya kafe, sementara toko, pasar itu buka siang sampai jam 4. Jam 4 setengah 5 itu mereka sudah mulai tutup. Jadi seperti itu. Jadi itu teman-teman perbedaan dan persamaan bagaimana pelaksanaan Ramadan, kemudian tradisi-tradisi budaya-budaya yang mengikuti, mulai dari buka puasa, mulai dari sahur, kemudian budaya yang mengikutinya, ada budaya patrol, kemudian kegiatan aktivitas-aktivitas selama Ramadan, kemudian bagaimana berbuka puasa, budaya berbuka puasa di sini itu seperti apa. Ya, semuanya sama, ada juga banyak makanan manis di sini untuk berbuka puasa. Kemudian ada tradisi bagaimana pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian ada juga bagaimana kondisi masjid antara di Indonesia dan di Tunisia selama Ramadan. Kemudian ada tradisi membeli baju baru, dan beberapa hari lagi kita akan menuju Lebaran. Jadi Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Semoga ibadah puasa kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan kita sebagai
hamba-hamba soleh. Saya akhiri cerita saya dari Tunisia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.